Halo guys, balik lagi di channel gue yang DJVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 543. Waduh, seru-seru banget ya. Di chapter ini bener-bener seru. Kita udah melihat keseruan watak asli dari si kaisar boneka ini ya, si gendut ini ya. Yang dimana di chapter sebelumnya kita udah dikasih tahu aslinya si pintarnya menurut gue si kaisar gemuk ini ya, kita panggil siapa ya, kaisar boneka ya, karena dia dijuluki di ini kaisar boneka yang sekarang nih. Nah, kaisar boneka ini sepertinya kelihatan di sini lebih pintar di antara saudara-saudaranya, adik-adiknya atau kaisar sebelumnya ya, menurut gue. Kenapa gue bisa bilang begitu? Dia ini sepertinya tidak dia seambisi, dia punya ambisi yang besar, tapi masih kayak memikirkan pilihan yang dimana dia nggak mau nih 100% yang dia lakukan itu bakalan gagal. Ngerti nggak? Kan kadang ada yang orang yang ambisi besar tapi nggak takut kegagalan. Dia udah tahu, dia meskipun tahu dia bakal gagal, dia bakal coba terus, gagal coba. Nah, tapi tipe si sebenarnya sih ada plus minusnya juga ya, tapi si kaisar boneka ini tipenya itu lebih ke menunggu kesempatan ya. Ketika ada kesempatan datang, dia akan menyelinap, maksudnya dia akan memanfaatkan itu meskipun dia harus dibilang si pecundang. Wah, berarti dia kesabarannya itu gila ya, besar banget ya. Dia harus menunggu kesempatan ini kan butuh beberapa tahun, terus butuh segala kejadian yang harus terjadi sehingga dia harus dikucilkan, harus dibilang kaisar bodoh lah, oning lah, dan nggak bisa nunjukin apa-apa. Dan pada akhirnya dia nunjukin bahwa kesabaran itu membuahkan hasil. Nah, ambisinya ini sebenarnya susah buat dicontoh oleh orang lain ya. Contohnya Jovan itu sama si kaisar boneka ini beda jalan. Kaisar boneka ini mindsetnya itu lebih ke dia itu nggak akan melawan hal yang emang nggak akan bisa dia lawan. Ngerti nggak maksudnya? Dia nggak akan melawan takdir, tapi dia malah mengikuti arah takdir dengan apa namanya? Dengan cara yang begitu mulus, yang begitu baik, yang nggak bikin dia sendiri celaka ya, sampai dia akhirnya bisa menjadi kaisar boneka ya, meskipun cuma sekedar kaisar boneka tapi dia malah lebih kayak bersyukur gitu. Yang penting statusnya itu seorang kaisar, sedangkan pangeran lain, entah itu saudara-saudaranya yang pengen banget menjadi kaisar boneka, yang meskipun saat ini bilang kalau dia itu hanya kaisar boneka, dia yang penting si saudara-saudara itu kalah sama si kaisar boneka ini ya, karena bukan dia yang jadi kaisar boneka tapi si gendut ini. Makanya di sini gue ngelihat taktik si gendut ini lebih maksudnya santai, tapi pas ada kesempatan langsung boom. Keren gak sih? Tanpa gagal, ngerti gak? Dia memanfaatkan kesempatan itu, sekali memanfaatkan peluang, nggak sama sekali gagal. Itu yang menurutku sih keren. Nah, beda sendiri ya kalau Jovan kan udah kayak melawan takdir, bolak-balik dia berusaha sampai kadang mau sampai sekarat, gagal. Nah, itu bedanya Jovan tuh campuran antara nggak takut gagal, nggak takut mati, nggak licik ya, semuanya ada di dia deh ibaratnya ya. Pinter siasat juga. Nah, kalau si gendut ini ya, kaisar boneka ini malah mungkin hanya setengah dari si Jovan, tapi tetap ambisinya dan juga watak licikannya juga benar-benar berbahaya. Nah, di sini Jovan udah melihat nih watak asli si gendut, ternyata di balik badan yang benar-benar polos yang dikatain bodoh ya, dia itu sebenarnya pintar guys, benar-benar malah lebih berbahaya. Menurutku sih pintarnya itu pintar yang menghanyutkan, yang nggak pernah dikasih orang, nggak pernah mau ditunjukkan ke orang lain selain orang yang itu yang benar-benar akan kalah sama dia. Makanya di sini bakalan seru. Nah, di sini kan Jovan masih ngumpat ya sama si adenya itu. Nah, di sini sepertinya kalau ketahuan sih nggak mungkin ya, tapi karena ada si cewek ini nih yang bikin recok nih, hampir ketahuan ya. Bisa jadi bakal ketahuan kalau si ada Jovan di balik situ ya, kecuali kalau cewek ini nggak bikin rusuh deh. Tapi kalau cewek ini bikin rusuh yang
adiknya atau saudaranya si pangeran boneka ini, kaisar boneka ini, ya pasti bakal ketahuan kalau ternyata ada orang di penjara itu selain dia. Ya kemungkinan nggak akan berseteru banget sih ya, karena kan si gendut juga nggak ada niat buat ngianatin Jovan. Jadi ya udah nggak apa-apa, mau masuk ke ranah kaisar juga nggak apa-apa, karena emang si Jovan dan si gendut ini nggak akan pernah berselisih sih. Di novelnya juga begitu guys, dibilangnya kalau si gendut ini bakalan benar-benar setia banget sama Jovan sampai Jovan balik lagi ke kaisaran. Kenapa bisa begitu? Ya karena yang tadi gue bilang, dia itu mengikuti takdir. Dia itu sepertinya lebih berpegang teguh kepada ramalan langit ya. Kalau ramalan langit bilangnya kalau dia seperti ini nggak akan bikin kacau ke kekaisaran, ya pasti dia ikutin. Nah, beda sendiri sama si saudara-saudaranya yang nggak percaya soal itu. Nah kalau dia percaya, kalau langit bilang jangan ganggu Jovan, dia bakal ngikutin. Jadi nggak egois dan nggak sekeras itu, nggak sebodoh itulah dia asal melawan si Jovan. Dia udah tahu juga si Jovan itu orang yang benar-benar berbahaya. Apalagi sekarang udah banyak banget aliansinya ya, Clan Law, dan sekarang banyak sekte demonik. Dia dulu di masa belum ada pendukungnya aja, sendiri aja si kaisar boneka ini nggak berani buat jadi musuhnya si Jovan. Saat itu tuh yang masih lemah-lemahnya lah ibaratnya. Nah apalagi sekarang ya kan, jadi udah kelihatan seberapa setianya si kaisar boneka ini sama Jovan. Nah kedepannya yang pasti bakalan berpamit-pamitan nih kayaknya nih. Mungkin urusan sama si saudara-saudara pangeran udah selesai dan udah terbunuh lah, tewas lah si saudaranya ini ya. Dan sekarang giliran Jovan mungkin untuk berpamitan kepada semua orang untuk segera berangkat ke sekte demonik. Ya, kita udah nemuin fakta yang benar-benar seru juga di chapter ini ya. Fakta tentang sedikit ramalan kekaisaran, serta banyak lagi kalau ternyata ramalan yang dikasih tahu itu benar-benar terjadi gitu. Dan nggak ada lagi yang bakalan mengganggu Clan Law selain sekte-sekte, 3 sekte besar yang emang harus diawasi oleh Jovan itu ya. 3 sekte besar inilah yang emang benar-benar bisa ngehancurin kekaisaran serta Clan Law sendiri. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Pokoknya kalau kalian mau belajar gimana caranya belajar desain, entah itu ilustrasi, website, aplikasi ya, desain grafis, bisa kalian cek di YouTube gue, di playlist di situ banyak banget semua dasar-dasarnya. Ya kalau kalian mau DM gue bisa, mau request juga tentang anime yang mau film atau movie yang bisa mau di di review, silakan. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.